Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, seorang hacker asal Amerika Serikat, dikenal dengan julukan The Condor. Di era 90-an, ia menjadi hacker paling dicari oleh FBI karena keahliannya membobol sistem keamanan digital raksasa dunia. Mitnick berhasil mengakses sistem IBM, Motorola, hingga Pentagon menggunakan teknik social engineering. Bukan meretas kode, tapi memanipulasi manusia untuk mendapatkan akses. Yang mengejutkan, aksinya bukan untuk mencuri uang, melainkan untuk menantang kemampuan dan mengeksplorasi batas keamanan digital. Pada tahun 1995, FBI akhirnya menangkapnya setelah pengejaran panjang. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan dilarang menggunakan komputer. Setelah bebas, Mitnick berubah haluan menjadi pakar keamanan siber. Ia mendirikan perusahaan konsultasi dan membantu banyak organisasi melindungi data mereka. Kisah Kevin Mitnick menjadi pelajaran penting bahwa keamanan sistem bukan hanya soal teknologi, tetapi juga manusia yang menggunakannya. Evgeny Bogachev. Nama aslinya Evgeny Bogachev, tapi dunia mengenalnya sebagai Slavik. Dialah dalang dibalik salah satu malware paling berbahaya di dunia, Game Over Zeus Trojan. Malware ini digunakan untuk mencuri ratusan juta dolar dari bank dan bisnis di seluruh dunia. Lebih dari 1 juta komputer terinfeksi, menjadikannya salah satu serangan siber paling masif dalam sejarah. Bogachev hidup bak hantu digital, menikmati kemewahan di Rusia sambil tetap mengoperasikan jaringannya. Saking berbahayanya, FBI sampai menawarkan hadiah 3 juta dolar untuk informasi yang bisa mengarah ke penangkapannya, menjadikannya salah satu buronan siber dengan bounty terbesar sepanjang sejarah. Sampai sekarang, Slavik belum tertangkap. Ia tetap jadi simbol betapa kuatnya seorang hacker ketika teknologi, kecerdasan, dan ketidakpedulian terhadap hukum bersatu. Anonymous. Anonymous bukan seorang hacker, tapi sebuah kolektif global tanpa wajah dan tanpa pemimpin. Mereka dikenal sebagai hacktivists, hacker aktivis yang menggunakan kemampuan cyber untuk menyerang pemerintah, perusahaan raksasa, hingga kelompok teroris. Metode mereka sederhana namun mematikan. Serangan DDoS yang melumpuhkan situs penting dan deface, mengubah tampilan situs untuk mengirim pesan perlawanan. Mereka pernah menargetkan PayPal, Mastercard, hingga FBI, bahkan melawan kelompok teroris seperti ISIS. Simbol mereka, topeng Guy Fawkes, ikon perlawanan terhadap penindasan. Misi mereka beragam, mulai dari kebebasan informasi, hak digital, hingga melawan korupsi dan ketidakadilan global. Namun keberanian mereka membuat Anonymous menjadi legenda sekaligus ancaman, membuktikan bahwa di dunia maya, bahkan kekuatan besar pun bisa dibuat tak berdaya. Adrian Lamo dikenal sebagai homeless hacker karena hidup berpindah-pindah tanpa tempat tinggal tetap. Namun jangan remehkan kemampuannya. Lamo berhasil membobol sistem raksasa seperti Microsoft dan The New York Times hanya bermodalkan koneksi internet gratis dari kafe atau perpustakaan umum. Dia tak pernah mencari uang, hanya tantangan dan rasa penasaran. Namun namanya benar-benar mencuat saat ia melaporkan Chelsea Manning, sumber kebocoran dokumen rahasia IS ke WikiLeaks. Keputusannya membuatnya dianggap pahlawan oleh sebagian orang dan pengkhianat oleh yang lain. Adrian Lamo meninggal pada 2018, tapi jejaknya tetap jadi pelajaran bahwa di dunia siber, seorang individu pun bisa menggetarkan kekuatan raksasa. Albert Gonzalez dikenal sebagai otak di balik pencurian data kartu kredit terbesar dalam sejarah. Antara 2005 hingga 2007, ia dan timnya meretas jaringan perusahaan raksasa seperti TJX, Heartland Payment Systems, hingga 7-Eleven. Hasilnya, lebih dari 170 juta nomor kartu kredit berhasil dicuri, menyebabkan kerugian miliaran dolar di seluruh dunia. Gonzalez hidup mewah dari hasil kejahatannya, membeli mobil mahal, pesta tanpa henti, dan apartemen mewah di Miami. Namun kejayaan itu tak bertahan lama. Pada 2010, ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, menjadikannya salah satu vonis terpanjang untuk kasus kejahatan siber di Amerika. Kisahnya jadi peringatan bahwa di dunia digital, bahkan satu orang bisa mengguncang sistem keuangan global. Lulzsec, kelompok hacker yang sempat mengguncang dunia cyber pada 2011. Nama mereka berasal dari kata lulz, bahasa internet untuk candaan, dan security. Tapi serangan mereka bukan lelucon. Dalam waktu singkat, mereka berhasil meretas Sony, Fox, hingga CIA, mencuri data jutaan pengguna, dan mempermalukan perusahaan besar. Mereka juga meretas situs pemerintah, bahkan hotline anti kejahatan FBI, lalu mengejek korban mereka secara publik. Motivasi mereka, for the lulz, demi kesenangan dan untuk menunjukkan betapa rentannya sistem keamanan dunia. Namun kejayaan Lulzsec berakhir ketika FBI berhasil melacak pemimpin mereka, Hector Monsegur alias Sabu, yang akhirnya bekerja sama dengan pihak berwenang. Sejak itu Lulzsec bubar, tapi jejak mereka tetap jadi simbol betapa dahsyatnya kekuatan sekelompok hacker di era digital. Jonathan James
Jonathan James dikenal sebagai hacker jenius remaja pertama yang dipenjara di Amerika Serikat. Di usia hanya 15 tahun, ia berhasil membobol jaringan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, sesuatu yang bahkan hacker profesional sekalipun sulit lakukan. Dengan teknik yang sederhana namun jenius, ia mengakses ribuan pesan internal dan kode sensitif, termasuk software penting yang digunakan NASA untuk mendukung stasiun luar angkasa internasional. Kerugian yang ditimbulkan, hampir $2 juta dan sistem NASA harus dimatikan selama 3 minggu penuh. Sayangnya, hidup Jonathan berakhir tragis. Di usia 24 tahun, ia ditemukan tewas akibat bunuh diri, meninggalkan catatan bahwa ia merasa dijadikan kambing hitam atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Kini, nama Jonathan James dikenang sebagai simbol betapa tajamnya pikiran seorang remaja dan bahayanya jika kekuatan itu tak diarahkan dengan benar. Kevin Poulsen. Kevin Poulsen, atau yang dikenal sebagai Dark Dante. Di era 80-an, ia bukan hacker biasa, ia adalah legenda di dunia telekomunikasi. Prestasi paling gilanya membobol sistem telepon sebuah stasiun radio di Los Angeles. Setiap kali stasiun itu mengadakan kuis berhadiah, Kevin memastikan dirinya menjadi penelepon ke-102 dan memenangkan mobil Porsche mewah hanya dengan trik digitalnya. Tapi aksinya tak berhenti di situ. FBI pun memburunya karena peretasan jaringan telekomunikasi dan sistem pemerintah. Ia akhirnya ditangkap pada tahun 1991 dan menjalani hukuman penjara. Setelah bebas, Kevin memilih jalan berbeda. Ia meninggalkan dunia kriminal, menjadi jurnalis cyber di Wired, dan kini dikenal sebagai salah satu pakar keamanan siber yang disegani. Dari buronan FBI, menjadi suara penting dalam melawan kejahatan cyber. Itulah perjalanan epik seorang Dark Dante, Guccifer. Namanya Guccifer, hacker misterius asal Romania yang mengguncang dunia politik internasional. Ia menjadi terkenal setelah membobol email pribadi pejabat tinggi dunia, termasuk mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton. Dari aksinya, berbagai dokumen sensitif dan korespondensi rahasia politisi Amerika Serikat dan Eropa terungkap ke publik. Guccifer tak hanya mengincar pejabat, tapi juga tokoh publik, pengusaha, hingga keluarga kerajaan. Setiap kebocoran yang ia lakukan menjadi headline global dan mengguncang kepercayaan publik pada keamanan digital para elit dunia. Pada 2016, akhirnya ia ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Di sana, Guccifer dijatuhi hukuman penjara karena serangan sibernya. Namun warisannya tetap abadi, pernah mengubah lanskap keamanan digital dunia, hanya dengan komputer, koneksi internet, dan keberanian tanpa batas. Gary McKinnon, seorang hacker asal Inggris, dikenal dengan julukan Solo. Di awal tahun 2000-an, ia berhasil membobol 97 komputer milik militer Amerika Serikat dan NASA, menjadikannya salah satu peretasan militer terbesar dalam sejarah. McKinnon mengaku aksinya bukan untuk mencuri data atau uang, melainkan mencari bukti keberadaan UFO dan teknologi rahasia yang disembunyikan pemerintah Amerika Serikat. Ia bahkan menemukan file dan gambar aneh yang diyakini sebagai pesawat luar angkasa, meski bukti itu tak pernah dipublikasikan. Aksinya membuatnya dituduh menyebabkan kerugian hingga $700.000 dan hampir diekstradisi ke Amerika yang bisa berujung hukuman penjara seumur hidup. Namun setelah pertempuran hukum panjang, ekstradisi itu dibatalkan karena alasan kesehatan. Kini, Gary McKinnon menjadi simbol perdebatan global tentang hak akses informasi, keamanan siber, dan transparansi pemerintah.